Assalamualaikum teman-teman. Mungkin kalian masih ingat ya, video kami beberapa waktu lalu, yang dimana saat itu kami menanggapi sebuah isu yang cukup viral ya, menjadi sebuah tanda tanya besar oleh umat. Di mana kala itu ada kelompok orang yang mengatasnamakan aliansi Santri Gus Dur, ya berdemo di depan kantor PBNU. Ini kita bisa baca teman-teman ya, ini spanduk yang dibawa oleh para demonstran. Salah satu tuntutannya adalah Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU harus mundur. Ya, salah satu hal yang disoroti adalah mengenai pansus haji, ya, yang katanya ini bukan masalah pribadi, tetapi ini masalah pemerintah, yang nggak ada kaitannya dengan NU. Ya walaupun Gus Yakut itu adalah petinggi NU. Ya tetapi kan jabatannya sebagai Menteri Agama ini ya adalah menyeluruh, bukan hanya untuk NU saja. Oleh karena itu ya, pansus haji ini bukan untuk menyerang NU, ya melainkan memang mau menegakkan keadilan. Bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi, ya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Kurang lebih seperti itulah aspirasi yang disampaikan tempo hari oleh para demonstran ya, yang mengatasnamakan mereka itu aliansi Santri Gus Dur. Bahkan teman-teman, ya para demonstran ini juga yang meminta Ketua PBNU yang sekarang yaitu kakaknya Gus Yakut yang bernama Gus Yahya Khalil Stakuf itu diminta untuk mundur. Ya. Bahkan sekjennya juga diminta untuk mundur teman-teman. Ya sehingga atas dasar hal ini semua ya akhirnya dibentuklah pansus atau panitia khusus yang menangani dugaan kasus korupsi kuota haji tersebut. Nah sekarang teman-teman, ya saya baru dapat kabar terbaru nih ya di mana baru saja kemarin ya berita ini rilis di media tentang perkembangan terbaru ya dari kasus dugaan korupsi haji ini. Ternyata Menteri Agama saat ini atau kita kenal dengan Gus Yakut itu 2 kali mangkir dari panggilan pansus haji. Wah, kok bisa ya? Hal ini diungkapkan oleh anggota pansus haji DPR ya, Marwan Jafar, di mana beliau mengaku telah memanggil 2 kali Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ya untuk diminta datang memberikan keterangan. Ya namun ternyata satupun panggilan tidak dipenuhi atau dengan kata lain mangkir. Ya Marwan Jafar mengaku telah memanggil Yakut itu pada Senin kemarin ya untuk datang pada Selasa kemarin. Ya namun ia mengatakan Yakut berdalih lagi nih ya sedang menghadiri MTQ di Kalimantan Timur. Wah. Seharusnya kan datang saja ya penuhi panggilan dari pansus haji ini teman-teman. Karena kan begini ya, isu ini kan sudah sangat-sangat ya ramai diperbincangkan. Bahkan umat juga ini sudah bertanya-tanya ya. Berbagai spekulasi muncul di publik. Ada yang membela dan ada juga yang tidak sedikit justru beranggapan bahwa kasus ini tuh harus diungkap ya. Diungkap seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Bahkan dari mereka juga tidak sedikit yang menyarankan agar Menteri Agama itu dicopot dari jabatannya dan lain-lain. Artinya kan ini sudah menjadi bola panas di tengah-tengah masyarakat. Ya jadi sudah sangat baik kami rasa pihak dari Menteri Agama ini kalau mau datang untuk memenuhi panggilan dari pansus haji ini teman-teman. Agar semuanya ini tuh jelas. Sehingga segala komenan ataupun tanggapan negatif di luar sana ya bisa terbantahkan dengan klarifikasi dari Menteri Agama. Bahwa memang betul-betul tidak terjadi yang namanya itu dugaan korupsi kuota haji. Ya, seharusnya datang saja kan. Yang namanya pekerjaan, alasan sibuk ya semua pasti sibuk. Dan kerjaan juga gak akan pernah habis teman-teman. Gak akan ada habisnya kalau kita mau urus yang namanya pekerjaan. Nah sekarang kita coba teman-teman baca beritanya ya. Jadi ini beritanya ya teman-teman. Ini bersumber dari CNN Indonesia. Ya bisa kita lihat di sini. Pansus haji bakal ajak polisi panggil Menak Yakut usai 2 kali mangkir. Ya. Sampai pansus haji ini membawa polisi loh. Mungkin saking apa ya. Mungkin harapannya pansus haji kali ini didengar ya. Sehingga pihak dari Menteri Agama itu datang. Karena sebelumnya sudah 2 kali mangkir. Ya kita baca redaksinya teman-teman. Ini. Anggota pansus haji DPR Marwan Jafar mengaku telah memanggil 2 kali Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diminta datang memberikan keterangan. Namun mangkir. Ini beliau ini perkataannya sudah 2 kali mangkir. Dan ini akan kita undang lagi supaya hadir. Ini dia buying time saja ya supaya waktu DPR habis ini. Kata Marwan di kompleks MPR DPR Senayan Jakarta. Selasa kemarin ini teman-teman. Nih. Marwan mengaku telah memanggil Yakut pada Senin kemarin ya bulan ini untuk datang pada Selasa hari ini. Oh berarti kemarin tanggal 10-nya. Namun ia mengatakan Yakut berdalih sedang menghadiri MTQ di Kalimantan Timur. Namun Marwan mengatakan Yakut justru tak berada di Kaltim melainkan ada di kantor Kemenak hari ini. Waduh. Kok seakan apa ya berbeda begitu. Menurut pengakuan dan faktanya berbeda teman-teman. Kayak apa nih? Kayak kucing-kucingan.
Tapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kemenak bahwa hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenak pukul 3 sore. Ya, jadi bukan menghadiri MTQ, kata dia. Wah, kasihan nih pansusnya nih. Marwan mengatakan akan memanggil kembali Yakut untuk ketiga kalinya pada minggu ini untuk hadir ke pansus DPR. Ia berjanji bakal memanggil paksa Yakut jika absen pada pemanggilan ketiga pansus DPR dengan menggandeng polisi. Waduh, saking mungkin sedikit jengkelnya ya pihak pansus haji ini sampai-sampai panggilan yang ketiga ini ya, mereka memanggil polisi untuk mendampingi mereka. Ya. Mangkir lagi ketiga kalinya sesuai dengan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPR, undang-undang MD3, panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi memanggil secara paksa, kata dia. Ya minggu-minggu ini harus maraton kita undang. Wow, karena waktunya semakin mepet. Karena kan tinggal 3 minggu lagi kata kita pelantikan, tambahnya. Ya sebelumnya DPR membentuk pansus haji untuk menyelidiki berbagai persoalan yang timbul di musim haji 2024 yang kurang maksimal. Ya memang kalau kita mendapati laporan-laporan dari berbagai jamaah ataupun masyarakat Indonesia ya teman-teman. Bahkan di sosial media itu kan ramai itu bahwa kesannya atau kesan-kesan mereka terhadap kepengurusan haji 2024 kemarin itu bisa dibilang kurang maksimal lah ya. Pansus pun terus berjalan dengan menggelar berbagai rapat dengan sejumlah pihak belakangan ini. Selain menggelar rapat, pansus haji juga sempat melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke kantor Kemenak pada Rabu 4 September yang lalu. Nah itu tadi teman-teman ya sudah kita baca bersama-sama bahwa memang benar adanya Menteri Agama itu sudah beberapa kali mangkir dari panggilan pansus haji. Dan teman-teman ya selain hal ini ada juga hal yang disoroti oleh umat ini ya yang menyebabkan Gus Yahya ini katanya diminta untuk mundur. Yaitu mengenai keberangkatan 5 aktivis NU ke Istriwil itu hari ya teman-teman. Yaitu dipecat ternyata yang 5 orang itu. Tetapi kenapa Gus Yahya ini enggak dipecat? Padahal Gus Yahya ini juga pernah berangkat ke sana kan? Pernah berangkat juga ke sana. Ya inilah hal yang menjadi salah satu konsen demo aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran ya yang mengatasnamakan diri mereka itu Aliansi Santri Gus Dur tempo hari. Ya walaupun kita tahu saat itu para pendemo yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Santri Gus Dur ini yang mendapatkan perlawanan dari Banser. Ya. Jadi Banser ini nggak setuju nih ada orang-orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur mendemo PBNU. Ya bahkan dituliskan dalam sebuah media Ketua Umum GP Ansor itu perintahkan Banser gepuk pendemo PBNU. Ya kita doakan saja lah ya. Semoga kedepannya NU ini bisa lebih baik lagi. Semoga kedepannya NU ini dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Orang yang membawa nama baik NU itu kembali menjadi harum lagi teman-teman. Sebagaimana dulunya NU didirikan ataupun dipimpin oleh Kiai Hashim Asy'ari. Dan teman-teman kalau saya amati ya dalam konflik ini ya panas-panasnya hal ini itu berawal dari pernyataan Gus Yahya. Ketua PBNU yang mengatakan bahwa ya pembentukan pansus haji ini ya diduga ada konflik pribadi gitu. Itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Ya beliau hanya beranggapan ya jangan-jangan menduga ini masalah pribadi. Gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar. Kalau saya pribadi sih sebenarnya juga setuju ya dengan pernyataan demonstran yang mengatakan bahwa kasus haji ini ya dugaan korupsi yang terjadi di dalamnya ini bukan kasus PBNU, bukan kasus NU. Ini adalah kasus kementerian. Jadi nggak usah ditarik-tarik kemana-mana ya, ditarik ke arah NU atau PBNU. Dan yang menarik lagi nih teman-teman ya. Ternyata PWNU Jakarta juga menyatakan bahwa pansus haji ini bukan urusan pribadi teman-teman. Ya ternyata kalau kita lihat ada juga perbedaan pandangan ya antara PBNU dengan PWNU Jakarta. Teman-teman, kalau kita bicara tentang kasus korupsi haji ya, maka saya jadi teringat sebuah sampul majalah investigasi Tempo beberapa tahun yang lalu. Ya kalau nggak salah tahun 2012-an lah ya, yang berjudul Para Pencuri Kitab Tuhan. Di mana di majalah tersebut disebutkan laporan jurnalistik yang menyoroti proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama yang berlumur korupsi. Ya kasus itu membuat publik terhenyak ya. Kok bisa-bisanya kitab suci sampai dikorupsi? Ya Allah, kitab suci pun dikorupsi. Gila benar itu orang ya Allah. Ya sungguh ironi memang di negara yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa dengan 6 agama yang diakui, tetapi praktik korupsi justru terjadi di lembaga keagamaan.
Kementerian Urusan Agama yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai integritas justru beberapa kali tersandung kejahatan korupsi. Ya seperti kasus yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar periode 2001-2004, di mana ia terbukti bersalah dalam korupsi dana abadi utama dan dana penyelenggaraan ibadah haji selama menjadi menteri. Ia menerima uang sebesar 4,5 miliar dan dalam persidangan Said juga mengakui telah menerima uang sebesar itu. Dan pada 7 Februari 2006, Said divonis 5 tahun penjara dan denda sekitar 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak 2 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Nah, 6 tahun berselang, 6 tahun kemudian, Kemenak menggemparkan publik kembali. Ya kali ini kabar korupsi pengadaan Al-Quran. Korupsi ini terjadi dalam pengadaan tahun anggaran 2011 dan 2012. Kemudian juga terjadi lagi korupsi yang menjerat Menteri Agama periode 2009-2014, Surya Dharma Ali pada 22 Mei 2014. Di mana kala itu KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka atas kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010-2013. Ya, Surya Dharma curang dalam pengangkatan petugas panitia penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Ya, dan memanfaatkan sisa kuota haji untuk beberapa orang yang dipilihnya agar bisa naik haji secara gratis. Ya, ia juga terbukti menggunakan DOM yang bersumber dari APBN untuk kepentingan pribadinya, seperti berobat anaknya serta keperluan wisata. Ya, adapun kali ini, ya semoga saja kekhawatiran kita ya tidak benar-benar terjadi. Ya, yakin ya, saya yakin Pak Menteri Agama kita ini orangnya baik, amanah. Ya, dikenal juga paling toleransi di antara orang-orang yang toleransi lainnya. Ya, semoga saja benar-benar tidak terbukti ya terhadap beliau. Ya, semoga saja. Cukuplah ya Kementerian Agama periode-periode yang lalu itu yang terbukti itu bermasalah, cukup itu saja. Jangan sampai Kementerian Agama pada periode kali ini mengikuti jejak mereka. Ya, amin. Kita doakan bareng-bareng teman-teman ya. Semoga semuanya ini Allah mudahkan. Yang jujur Allah menangkan dan yang dusta Allah singkapkan kedustaannya. Ya, sekian untuk kali ini. Subscribe channel ini karena setiap hari insya Allah kami akan update. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.